Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat ya. Kita masuk di pertemuan minggu kedua. Kita lanjutkan di bab selanjutnya. Kemarin sudah membahas tentang bilangan bulat ya. Sudah bisa menentukan jenis-jenis bilangan dan operasi hitungnya. Sekarang kita masuk ke bab pecahan, KPK, dan FPB. Mungkin bagi anak-anak sudah tak asing dengan istilah pecahan, KPK, dan FPB. Kita ulas kembali di SMP kali ini. Masih bersama Ayah Trian, mohon disimak dengan baik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kita serap ilmunya. Dan tak lupa ya, tetap protokol kesehatannya dijaga. Selalu pakai masker apabila keluar rumah, jaga jarak, jangan berkerumun, dan cuci tangan pakai sabun apabila dari luar rumah. Nah, kita bahas dulu yang pertama bilangan pecahan. Ini mohon maaf ya, tulisannya kebalik yang bawah. Bilangan pecahan itu yaitu bentuk umum bilangan pecahan adalah A per B. A per B ya pecahan. A-nya itu disebut pembilang, dengan B-nya disebut penyebut. Jadi yang atas pembilang, yang B penyebut. Nah, ini bentuk-bentuk pecahannya. Yang pertama itu yang A pecahan biasa, contohnya itu 2/3, 1/5, 4/9. Yang B campuran, contohnya 6 2/3, 2 1/5, 4 4/9. Kemudian pecahan desimal 0,5, 0,25. Kemudian persen 25%, 32%, 76%. Itu ya, gampang ya, tentunya kalian sudah mengenal di SD. Nah, kemudian kita lanjutkan operasi bilangan pecahan. Yang pertama itu ada penjumlahan. Penjumlahan seperti biasa ya. Jika A per C ditambah B per C, penyebutnya yang bawah sama, maka tinggal menambahkan yang atas. A plus B, C-nya tetap. Sedangkan pengurangan, kebalikannya. A per C dikurangi B per C, kalau penyebutnya sama, berarti yang atas tinggal dikurangi. Yang C-nya tetap. Kemudian perkalian A per B dikali C per D, tinggal dikalikan aja. A kali C-nya dikalikan sendiri, B kali D-nya dikalikan sendiri. Nah, jadi atas kali yang atas, bawah yang kali yang bawah. Kemudian pembagian A per B dibagi C per D. Nah, kalau pembagian ini dibalik. Jadi A per B dikali D per C. Jadi C per D-nya itu dibalik, D per C. Itu kalau pembagian. Kemudian kita masuk ke mengubah satu pecahan ke pecahan lain. Ada 4. Yang pertama, pecahan biasa ke persen, desimal ke persen, biasa ke desimal, dan desimal ke persen lagi. Ini yang pertama, mengubah pecahan biasa ke persen. Jadi pecahan biasanya itu setengah. Yang A ini setengah biar menjadi persen bagaimana? Dikalikan 100%. Hasilnya yaitu 50%. Seperempat yang B sama, dikalikan 100%, hasilnya 100 bagi 4 kan, maka ketemu 25%. Jadi pecahan biasa dari seperempat menjadi persen, 25. Yang kedua, mengubah desimal ke persen. Nah, ini 0,5 desimal ya, diubah ke persen, berarti dikalikan 100%. Pokoknya kalau dijadikan persen, dikalikan 100%. Jadi tinggal dikalikan 0,5 kali 100, 50%. Yang B juga sama, 0,62, berarti dikali 100%, maka 62%. Kemudian yang ketiga ini pecahan biasa ke desimal. Nah, setengah dikalikan 5/2. Jadi dikalikan yang penyebutnya sama, maka ketemu hasil 5/10 ya. 1 kali 5-nya 5, 5 kali 2 10. 5/10 itu kalau dibagi berarti hasilnya 0,5. Jadi awalnya pecahan menjadi desimal. Kemudian yang B juga seperempat dikalikan 25/25.
berarti 25 per 100, maka hasilnya 0,25. Jadi pokoknya dikalikan 10, 100, 1000, 10.000, 1 juta, terserah. Yang penting dia bisa keluar dari nilai itunya, nilai angka awalnya. Mungkin ini di pelajaran ini sudah ya. Kemudian yang keempat, pecahan desimal ke persen. Dari 0,4 berarti 0,4-nya per 10 dulu, biar komanya itu geser ke kanan, dikalikan 100%, maka hasilnya 40%. Yang bawah juga sama, 0,7, 7 per 10 kali 100% sama dengan 70%. Nah, itu 4 hal mengubah desimal ke persen dan sebaliknya. Kemudian contoh pecahannya seperti ini. Lihat gambarnya ya. Ini yang diarsir, luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah, nah di lingkaran ini kan ada 8 bagian. Nah, yang diarsir kalian hitung ini ada 2 ya. 2 yang diarsir dari 8. Berarti kalau di aplikasikan ke pecahan, berarti luas daerah yang diarsirnya itu 2 dari 8. Berarti ditulis 2 per 8. Maksudnya seperti itu ya kalau pecahan. Lanjut. Nah, ini ada contoh soal. Pecahan berikut yang benar yang mana? Ini yang A. Kita membandingkan ini. Tandanya ini. Lebih besar atau lebih kecil. Jadi 50 per 9 sama 4 per 7. Lebih besar apa lebih kecil? 7 per 12, 11 per 8, 11. Yang C juga. Nah, kita disuruh membandingkan. Jadi jawabannya yaitu 5 per 9 dan 4 per 7 itu salah. Jadi harusnya lebih kecil ya, 5 per 9. Jadi ini cara mengerjakannya ini. 5 dikalikan 7. Pembilang yang kiri dikalikan penyebut yang kanan, hasilnya 35. Kemudian penyebut yang kiri dikalikan pembilang yang kanan, hasilnya 36. 35 dengan 36 lebih besar 36. Berarti tandanya kebalik ya, harusnya gini. Nah, kebalik. Jadi salah tadi. Kemudian ini juga sama ya. 7 dikali 18 126, 12 dikali 11 132. 126 sama 132 lebih besar 132. Berarti tandanya harusnya gini, kebalik. Kemudian 14 per 15 dan 11 per 12 sama 14 kali 12 168, 15 dikali 11 165. 168 dan 165 lebih besar 168. Berarti tandanya benar. Berarti lebih besar 14 per 15. Kemudian contoh lagi, pecahan yang tidak senilai dengan 15 per 40 adalah, ini 15 per 40 kalau diubah ke desimal tinggal dikalikan 15 per 40 lagi sampai 375 per 1000, maka hasilnya 0375. Yang bawah diubah ke persen, 15 per 40 berarti dikalikan 100%. Hasilnya ini 37,5. Kalau diperkecil, diubah ke pecahan lain, 15 per 40 sama-sama dibagi 5. Jadi 15 bagi 5-nya 3, 40 bagi 5, 8. Maka 3 per 8 kalau diperkecil. Kemudian kita lanjut saja ke ubahlah bentuk pecahan di bawah ini ke dalam bentuk desimal dan persen. Ini ya, 2 soal, 2 per 5 dan 7 per 8. 2 per 5-nya ini, kalau diubah ke desimal, 2 per 5 kali 2 per 5, maka 4 per 10 berarti 0,4. Persennya dikali 100%, hasilnya 40%. Yang bawah juga 7 per 8, dikalikan 125 per 125, biar dapat 1000, maka 0,875. Persennya dikalikan 100%, maka 87,5. Kemudian kita lanjut.
Membandingkan bilangan berpangkat besar. Nah, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3 pangkat 4 dan 4 pangkat 3. Jadi lebih besar mana, 3 pangkat 4 atau 4 pangkat 3? Kita jabarkan dulu. 3 pangkat 4-nya berarti kan 3-nya 4 kali. Berarti 81. 4 pangkat 3, 4-nya 3 kali. 4 kali 4 kali 4, 64. Berarti 81 sama 64 lebih besar 81. Berarti yang bawah ini 3 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 3. Jadi kalau ada angka bolak-balik, yang dilihat pangkatnya. Pangkat mana yang lebih besar itu berarti angkanya lebih besar hasilnya. Di bawah juga gitu. 5/6 dan 6/5. Pangkat yang lebih besar kan pangkat 6 daripada pangkat 5. Berarti lebih besar 5 pangkat 6. Yang bawah juga sama. 101/100 lebih kecil dari 100 pangkat 101. Jadi pangkatnya yang 101 yang lebih besar. Nah, berarti angkanya juga akan yang 101 pangkat 100 lebih kecil daripada 100 pangkat 101. Kemudian kita belajar FPB dan KPK ya. FPB ini adalah faktor persekutuan terbesar. KPK kelipatan persekutuan terkecil. Nah, faktor itu tahu ya, yaitu bilangan-bilangan yang membagi sampai habis suatu bilangan. Contohnya faktornya 10, berapa saja bisa dibagi berapa saja angka 10. Ada 1 ya, ada 2, ada 5, ada 10. Kemudian 16 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 8, dan bisa dibagi 16. Dibagi 9, 10 itu gak bisa ya. Jadi maksudnya faktor itu. Kalau kelipatan, itu perkalian setiap bilangan dengan bilangan asli secara berurutan untuk membentuk bilangan tertentu. Jadi 6 itu dikalikan. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24. Dan seterusnya. 8 juga gitu. 8 kali 2, 16. Kali 3, 24. Kali 4, 32. Dan terusnya. Nah, sekarang kita mencari faktor pembentuk bilangan. Tentukan FPB dari 48 dan 60. Nah, 48 itu faktornya berapa saja? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 sampai 48. Faktornya 60, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 60. Berarti kalau FPB itu kita cari faktor tapi angka yang paling besar. Jadi angka yang sama antara 48 dan 60 tapi yang paling besar. Berarti berapa? Nah, benar. 12 ya. Nah, di 48 ada 12, di 60 ada 12. Kenapa enggak 1, Pak? Kenapa enggak 2, Pak? Soalnya itu masih 3 masih ada yang sama, 4 juga sama, 6 juga sama. Tapi yang terbesarnya 12. Berarti FPB faktor persekutuan besar itu yang terbesar, maka dipilih 12. Kalau ini salah, maka faktornya atau FPB-nya 12. Kalau kita menggunakan faktorisasi prima, menghitung tadi 48 dan 60, jadi pakai pohon faktor. Jadi seperti ini. 48 bagi 2, 24, 24 bagi 2, 12, 2 sampai tidak bisa dibagi lagi. Maka 2 ini 2-nya 4 kali ya. Berarti 2 pangkat 4 dikali 3. Sedangkan 60 sama 60 bagi 2, 30, 30 bagi 2, 15, 15 bagi 3, 5. Maka 2-nya 2 kali, 2 pangkat 2, terus kali 3 kali 5. Nah, FPB-nya kita cari yang berpangkat tapi yang paling kecil. Nah, di sini 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 2. Yang paling kecil 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2-nya dikalikan sama angka yang sama lagi, 3. Di sini 3. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Pokoknya dicari angka yang sama. Ini kan 2 dan 3. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan
4 kali 3 sama dengan 12 kalau menggunakan faktorisasi prima. Kemudian kalau KPK menggunakan faktor pembentuk bilangan, tentukan KPK dari 20 dan 12. Kalau KPK tadi kelipatan ya, dikalikan angka selanjutnya. Jadi 20, KPK-nya angka kelipatannya 20, 40, 60, 80 sampai seterusnya 12 ya gitu, 12, 24, 36, 48, 60 sampai seterusnya. Kalau FPB tadi kan dicari yang terbesar. Kalau KPK dicari yang terkecil, yang sama yang terkecil. Berarti berapa? Nah, benar. Ini panahnya kurang pas ya. Panahnya kurang pas. Jadi 12. Sorry. Ini salah ya. Kalau KPK ini cari 12 dan 20, berarti bilangan yang sama. Itu ada 120 sama 20, 40, 60 jawabannya. Yang tadi abaikan ya. Jawaban yang benar itu 60. Jadi angka yang terkecil yang sama. 120 juga sama tapi lebih besar. Jadi kita cari yang lebih kecil. Ini abaikan panahnya. Kemudian kalau menggunakan faktorisasi prima, nah ini 12-nya difaktorkan. Ini 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3. Udah nggak bisa dibagi lagi. 20 juga. 20 bagi 2, 10, 10 bagi 2, 5. Nah, kita ambil ini, berarti 2 pangkat 2 kali 3. Di sini 2 pangkat 2 kali 5. Nah, kalau FPB tadi dicari pangkat yang terkecil. Kalau KPK ini nanti yang terbesar. Tapi di sini kita cari angka yang sama ya. Ada 2 pangkat 2 di sini juga ada 2 pangkat 2. Berarti diambil satu saja. 2 pangkat 2. Kemudian yang enggak sama tetap ditulis. Kalau FPB tadi kan enggak, yang sama saja. Kalau KPK ini tetap ditulis. 2 pangkat 2 ditulis. 3-nya dari sini ditulis di sini. 5-nya juga ditulis. Yang 2 pangkat 2-nya saja karena sama itu ditulis satu kali. Berarti tinggal dikalikan. 2 pangkat 2 kan 4. Dikali 3 dikali 5. Hasilnya 60. Jadi itu saja ya materi kali ini. Maka KPK-nya itu 60. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, ayah mohon maaf. Kalau misalkan ada penjelasan ayah yang kurang bisa dipahami, bisa langsung WA ke Ayah Trian atau komen di bawah. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.